kedua, saya tidak akan percaya dengan Putri bahwa Putri itu membela benar-benar untuk keluarga Vina. Karena bayangan di mata saya itu beda, Putri. Bayangan di mata saya itu untuk menilai kamu itu hati dan mulut itu tidak sinkron. Ya, karena saya tahu liciknya kamu. Setelah ini viral, kamu tambah dekat dengan keluarga yang namanya orang yang dicari, keluarga mantu terutama. Ya, di situ sudah menjelaskan yang namanya Bapak Susno Duaji juga tentang BAP-nya, tentang tersangkanya. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu tersangka? Karena Anda udah memutuskan bahwa Peggy Setiawan seorang kuli bangunan itu tersangkanya. Itu ya. Nyalonin kepala daerah. Ada dong yang milih, kan bukan netizen yang milih. Kan ini lagi nggak jadi pengacara, lagi di rumah. Emang salahnya di mana kalau nge-live? Apaan sih gue 7M, gue baru denger deh. 7M apaan? Apaan sih gue 7M, gue baru denger deh. 7M apaan? Cairlah, orang kerja ya cairlah. Cairlah, orang kerja ya cairlah. Halo semua, saya Fonseca. Bagaimana kabar kalian semua? Oke teman-teman, di episode kali ini kita akan mereaction video tentang perkembangan kasus Vina. Ini ada fakta baru, katanya si Mbak Putri ini menerima uang 7 miliar. Apakah itu benar atau tidak? Kita reaction saja videonya ya. Tapi sebelum saya reaction, saya mau kasih ingat lagi buat kalian semua untuk tetap jaga kesehatan kalian, karena kalian adalah orang-orang yang selalu diharapkan dalam rumah. Kita lanjut. Nyalonin kepala daerah. Ada dong yang milih, kan bukan netizen yang milih. Kan ini lagi nggak jadi pengacara, lagi di rumah. Emang salahnya di mana kalau nge-live? Apaan sih gue 7M, gue baru denger deh. 7M apaan? Apaan sih gue 7M, gue baru denger deh. 7M apaan? 7 miliar penonton maksudnya? Hah? 7M apaan? 7M apaan sih? Gak ngerti deh 7M apaan? Hah? Cairlah, orang kerja ya cairlah. Cairlah, orang kerja ya cairlah. Satu kata buat saya, reportase buat pengacara yang hebat, yang uangnya banyak. Dan pengacara calon wali kota Bandar Lampung dan mantu calon legislatif dari PDIP. Ya, reportase kalian kalah gesit yang namanya sama Bapak Deddy Mulyadi dan Widya. Ya kan? Masa uang miliaran banyak bertumpuk gitu kalah gesit dengan Bang Deddy Mulyadi, kalah gesit dengan Widya yang memberikan info, ya kan? Masa seorang calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri paslon pansos itu ya kalah gesit yang namanya urusan Vina ini, kasus Vina ini kalah gesit dengan Pak Deddy Mulyadi. Saya acungin 4 jempol buat Pak Deddy ya, itu saya. Karena apa? Masa uang orang miliarder nggak bisa nuntasin yang namanya kasus Vina, malah kendor, minta presiden, kalah lantang dengan namanya Widya, kalah gesit dengan yang namanya Bapak Deddy. Jadi sampai di situ paham. Dari sini saya harus bilang ya, buat Ibu Widya dan Pak Deddy Mulyadi, mereka benar-benar bekerja untuk membongkar kasus ini. Terutama buat Pak Deddy Mulyadi,
beliau ini pergi kunjungi orang-orang yang dianggap sebagai saksi kunci, orang-orang yang dicurigai, beliau kunjungi dan membuktikan satu persatu. Itu kerjaan yang tidak mudah, dan salut sekali saya sama kinerja beliau. Wow, sangat luar biasa. Dan Ibu Widya berani menaruhkan rasa reputasinya, menaruh reputasinya untuk kasus ini, Ibu Widya mempertaruhkan reputasinya untuk kasus ini dengan membongkar kasus ini, dan beliau dengan lantang menyebut nama-nama yang berpengaruh di bangsa ini. Itu sangatlah pekerjaan yang tidak mudah. Nah, kalau kita lihat perbandingannya dengan pengacara Vina, Mbak Putri ini, memang saya tidak ikuti, tapi beliau ini lebih cenderung aktif live streamingnya dibandingkan fokus untuk memecahkan kasus ini. Saya dengar kabar terakhir katanya beliau sudah menurunkan semangat beliau untuk mengurus kasus ini ya. Kita lihat sampai kapan beliau akan menjadi kuasa hukumnya dari almarhumah Vina ya. Wow, seorang pengacara yang mengurusi kasus Vina sejak 2016-17 lalu yang gak kelar-kelar, mulai mengadakan sayembara dari 10 juta, kemudian dia berpihak ke seseorang menjadi 150 juta untuk menangkap Widya. Ya, satu. Kedua, saya tidak akan percaya dengan Putri bahwa Putri itu membela benar-benar untuk keluarga Vina. Karena bayangan di mata saya itu beda, Putri. Bayangan di mata saya itu untuk menilai kamu itu hati dan mulut itu tidak sinkron. Ya, karena saya tahu liciknya kamu. Setelah ini viral, kamu tambah dekat dengan keluarga yang namanya orang yang dicari, keluarga mantu terutama. Ya, di situ sudah menjelaskan yang namanya Bapak Susno Dwaji juga tentang BAP-nya, tentang tersangkanya. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu tersangka? Karena Anda udah memutuskan bahwa Peggy Setiawan seorang kuli bangunan itu tersangkanya. Itu ya, justru Anda ini katanya membela Vina. Ya. Nah, beberapa hari ini keluarga Vina juga bungkam karena viralnya video-video saya, ya kan, mulai bungkam. Nah, kemudian begini ya, begini ya Putri, nanti dulu komandan, ya, nanti saya hubungin. Jadi begini ya Put, kalau Anda benar-benar cinta negara ini, telusuri benar-benar, jangan nebeng-nebeng ke Hotman Paris, nempel-nempel juga ke keluarga mantu ya. Itu orang baru akan percaya sama tindakan kinerja yang namanya seorang Putri. Kesombongan kamu membuka sayembara 10 juta menjadi 150 juta. Ini untuk khususnya daerah Lampung ya, daerah Lampung. Ini seorang Putri, ini seorang paslon yang cari sensasi ya. Ya, sebenarnya dia calon wali kota Bandar Lampung ya. Jadi harap-harap ya untuk memilih calon pemimpin khususnya di daerah Bandar Lampung, inilah seorang calon wali kotanya Putri dari Partai PAN. Ingat ya, nggak salah dong kalau dia menyerang saya, karena dia akan menyimak konten-konten saya untuk dijadikan alasan karena saya menyentil bosnya, yaitu Zulkifli Hasan. Iya kan? Ya Put, Anda unsur dendam ke saya itu karena saya bila bertanya-tanya kenapa tai lalat Putri ya mirip dengan Linda. Dibilang saya penyebaran hoax, mencemarkan nama baik Anda. Kenapa Anda geram ya gitu? Banyak orang mirip kan? Ada nggak orang yang mirip saya sebut itu mengadakan sayembara seperti Putri? Harus dicurigai Putri ini. Ya, ini salah satu paslon dari PAN
mau jadi wali kota di Bandar Lampung. Orang Bandar Lampung harap mengetahui siapa putri yang sebenarnya. Itu ya. Orang-orang Lampung, terutama Bandar Lampung, harap kalian tahu siapa putri ini sebenarnya. Dia adalah paslon calon wali kota yang ada di Bandar Lampung yang direkomendasi oleh Partai PAN. Di situ aja paham. Dia marah-marah mendidihnya karena di situ ada konten saya menyentil yang namanya Zulkifli Hasan. Bilang kalau saya ini menghalanginya. Apa yang saya halangi? Seharusnya Anda bergabung dengan saya. Ya, harusnya Anda bertanya, jangan mentang-mentang Anda seorang paslon calon wali bupati, wali kota Bandar Lampung. Ya, ingin menyeret saya agar tidak bunyi karena Anda telah menyimak konten saya mengenai Menteri Perdagangan tentang kenaikan beras. Menteri Perdagangannya tidur. Teman-teman ya, kita lihat. Aduh, kalau saya lihat Ibu Widya ini sangat lantang sekali ya, menyuarakan dan menyebut nama-nama. Wow. Makin kesini itu makin nyeri-nyeri gimana gitu ya. Nah, buat Mbak Putri, waduh, kalau Ibu Widya ini pasti dia punya masa yang sangat fanatik, dan saya baca di komentar-komentar itu beberapa netizen yang berasal dari Lampung katanya tidak akan memilih Mbak Putri kalau Mbak Putri ini mencalonkan diri jadi wali kota. Aduh, ini makin berpengaruh sekali. Kita melihat bahwa Ibu Widya ini sangat getol sekali menyuarakan tentang kasus Vina ini sudah cukup lama, dan saya sangat percaya pasti suara beliau ini akan didengar oleh masyarakat di luar, terutama di Lampung. Ini menjadi catatan yang sangat serius sekali buat Mbak Putri, karena kalau salah ngambil langkah bisa celaka. Dalam arti bisa saja tidak akan lolos untuk mencalonkan diri. Apalagi kita lihat sajalah. Mencari keamanan diri, ya kan? Tidak hanya di situ rupanya Putri. Bilang, kok saya tahu aja gitu Put. Mata saya tidak bisa dibohongi. Salam. Hati-hati untuk mencari calon pemimpin, terutama di daerah Bandar Lampung. Di daerah Bandar Lampung, calon wali kotanya adalah Putri, seorang pengacara yang mengadakan sayembara 10 juta untuk menangkap Widya. Salam waras. Direkomendasi oleh Partai PAN. Salam waras. Boleh dites DNA dong, ya. Nah, Bapak Sunjaya ini ya memiliki banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu. Ya. Kenapa tiba-tiba dihapus? Ya, karena Pina mengetahuinya. Lalu Pina ketika di rumah sakit masih bisa bersuara, diakalin supaya dia tidak bisa bicara. Ya dah. Nah, seharusnya pihak rumah sakit juga kepolisian ya menginterogasi di mana Pina itu dilarikan pada waktu itu. Setidaknya memberikan informasi untuk negara ini ya. Orang-orang yang menangani Vina ketika di rumah sakit. Kemudian lambat laun doa saya yang namanya Peggy Setiawan asli dari anak bupati, wali bupati ya, seorang bupati ya. Terus anak-anak dari wali bupati juga, geng-geng motor ini segera menyerahkan diri kalau kehidupannya mau aman. Tidak nyaman bro sekarang ini. Ya, lihat mata saya. Tidak akan pernah nyaman. Tidak akan pernah nyaman. Karena saya tahu betul yang namanya Sunjaya. Mereka geng motor itu termasuk AF itu adalah tim sesnya Bapak Sunjaya. Seorang bupati Cirebon. Wow.
Paham? Lalu seorang Sunjaya itu siapa? Sunjaya adalah mantan seorang jenderal. Paham? Di sini harus kuat amat sih backingannya. Tapi mereka sekeluarga tidak akan pernah nyaman selama hidupnya ini. Ini baru 8 tahun bro. Itu aja udah membuat keluarganya kocar kacir, tidak nyaman. Sampai mendelete yang namanya nama anaknya, salah satunya yang ada di kakak keluarganya. Paham? Ngaku ayahnya Cecep lah, apalah. Nggak usah berbohong ya. Saya nggak bisa dibohongi orangnya. Itulah saya. Saya nggak akan bisa terima kebohongan itu. Ya, teman-teman semua, kita harap ya kasus ini tidak ada lain yang kita bisa harapkan selain segera tuntas kasus ini dan keluarga korban bisa mendapatkan keadilan dan para pelaku yang masih berkamuflase di luar sana segera ditangkap dan diadili seberat-beratnya, dan para oknum yang mencoba menutupi mereka juga harus segera ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal, dan para oknum aparat yang bermain-main dengan hukum segera ditindak tegas agar masyarakat puas dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Peace.